Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala nabiyyina wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa la ilaha illallah wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat umur, kesehatan, keamanan, keselamatan, terlebih lagi taufik dan hidayahnya, sehingga di tengah-tengah cuaca yang sebenarnya lebih enak berada di rumah yang aman, kita royo-royo berkenan untuk duduk di masjid taklim untuk mengikuti majelis taklim pada malam hari ini. Semoga kehadiran kita bukan hanya bukti iman istiqomah, tetapi juga semoga ini menjadi jalan untuk kita mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita dari kitab hadis Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana kita masih berada dalam ada apa dan bayinan, dakwaan dan bukti. Dan ini adalah hadis-hadis terakhir dari bab ini, karena insya Allah yang akan datang kita masuk bab baru, yaitu babul itq, bab tentang memerdekakan atau membebaskan budak. Kemudian kalau kita diberi umur, kesehatan, keselamatan, karena yang akan datang kita akan masuk bab yang baru. Kalau Al-Khatib rahimahullah, Al-Jabir radhiyallahu anhu anna rajulaini ikhtasama fi naqatin faqala kullu wahidin minhuma nutijat indi faqama bayyinatan faqadha biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman hiya fi yadihi, yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa ada dua orang yang pernah bersengketa, bertengkar, berebut, saling klaim tentang masalah seekor unta. Salah seorang di antara mereka berkata, unta ini dilahirkan di tempat di salah seorang, tapi kalau kita lihat hadisnya kullu wahidin, jadi salah seorang masing-masing, ini. Jadi dua orang ini satu mengklaim unta ini lahir di tempat saya, lalu ketik satunya juga mengklaim unta ini lahir di tempat saya, dan kemudian keduanya sama-sama memperlihatkan bukti, memperlihatkan tanda atau kilas. Nah, maka bagaimana? Rasul memutuskan bahwa unta itu menjadi orang yang ditempati unta, jadi milik hak orang yang ditempati unta pada saat gugatan ini terjadi.
Kalau di dalam syarah disebutkan orang yang memegang barang itu disebut dakhil. Artinya barang itu masuk kepada dia, berada di tangannya. Sedangkan orang yang mengklaim tapi dia tidak memegang barang disebut kharij. Barang itu keluar dari dia. Apabila kharij mempunyai bukti atas kebenaran tuntutannya, maka dia berhak untuk mengambil barang itu. Tetapi kalau kharij ini tidak punya bukti, maka dia tidak bisa. Hadis ini mengandung pelajaran. Jika ada sebuah barang yang diperebutkan kepemilikannya oleh dua pihak atau lebih, lalu masing-masing pihak bisa mendatangkan bukti kepemilikan, maka barang tersebut menjadi milik orang yang memegangnya atau menguasainya, karena dialah yang selama ini merawat barang tersebut. Ini kebetulan barang-barang seperti unta ini kan yang mudah ya, bisa untuk berpindah tangan. Dan sekarang gampangannya begini, yang paling gampang, sepeda motor. Bukti kepemilikan sepeda motor itu apa? BPKB. Kalau kita menggadaikan motor, saya belum pernah, jadi nggak ngerti. Tetapi ada yang menggadaikan motor dengan hanya BPKB-nya saja, C3DP, motornya masih dipakai. Ada juga polanya yang BPKB sak motornya, ketika dia gadaikan. Seperti kalau di Gadaian itu kan BPKB sak motornya digadaikan. Jika mereka punya rumah motor parkiran untuk simpan, bukan hanya sekedar berangkas untuk surat-suratnya, tapi punya garasi untuk simpan barangnya. Dan sekarang kemudian begini, kalau tadi terjadi klaim, ya, umumnya kalau dari tangan ke tangan, bukan institusi, bukan lembaga, bukan kita ke perusahaan, itu umumnya kalau orang ke orang nggak pakai bukunya, buku BPKB-nya. Maka meskipun barang itu berada di tangan saya sebagai pemilik, tapi kok BPKB di tangan orang lain karena tadi, maka ketika dalam persengketaan yang pegang buku itu posisinya lebih kuat, karena itu adalah bukti kepemilikan. Meskipun nama yang tertulis itu adalah saya, ya. Karena itu hati-hati. Ya. BPKB, sertifikat tanah itu perlu sangat berhati-hati. Karena ketika sudah berada di tangan orang lain, ini ibaratnya nakal orang itu mudah untuk berubah. Nah ini kalau di zaman Nabi dulu, nah itu kan tidak ada sertifikatnya, apa saja tidak ada sertifikatnya di masa lalu. Tapi di masa sekarang, ya bukti-bukti itu ya dokumen-dokumen, kwitansi pembelian kota, pembayaran, kemudian masuk kalau kita bayarnya dengan transfer, maka kemudian bukti transfer,
yang apa namanya dari e-banking misalnya atau QRIS ya, pendetekan efektivitas yang online itu, ini semua menjadi barang-barang yang bisa menguatkan secara hukum seperti itu. Maka sekarang kalau ada kopeni manuk muncul mabur, lalu setelah mabur mencok tempat seseorang tangkap kopeni. Ketika mabur dari tempat kita, mungkin dia prosesnya belum jadi. Kopeni di tempat yang baru jadi prosesnya. Itu kemudian kita marah, ini bisa manuk. Itu yang meskipun kita membawa kesaksian, sehingga ini carry karena dia nggak nyuri, maka itu sudah terbang bebas, dia menangkapnya, itu posisinya lebih kuat yang nangkap ini tadi daripada pemilik pertama. Kenapa? Karena berada di tangan dia yang apa ini? Oh, dia nggak nyuri. Harusnya terbang. Ya, makanya yang hobi karena sekarang ini nggak menjadi ladang manusia, ladang pendapatan. Ya. Yang hobi ya harus tahu resiko-resiko semacam itu, sehingga dia harus antisipasi. Jangan sampai apa sarangnya misalnya bolong dan sebagainya itu, atau ketika bersihkan sarang dan lain sebagainya ditempatkan di tempat yang proper, tempat yang bisa melindungi dengan baik. Itu juga kalau punya kucing, kucingnya ras apik, peteng, lahiran hilang, karena kadang-kadang delik cari tempat lain. Nah ini usahaan ada kucing ras yang mungkin harganya cukup mahal, maka ya kalau memang kita punya seperti itu diberi penanda, buatlah orang umum itu ngerti kalau punya misalnya tadi kayak kucing, karena kucing mungkin tidak dikandangkan, buat orang ngerti. Repotnya ini kadang-kadang kucing itu buang air di tempatnya orang lain, ditopeng. Ya, barang lahiran di tempat orang lain dibolehi. Tak nyusahin tombone. Enten jamaah tak kira tadi. Soalnya kalau orang itu tahu nanti keliruan kucing ini. Kirakan dari situ. Seolah-olah. Jadi kembali. Jadi kalau kita memiliki itu ya orang bersenang ngaku duit gitu loh. Ya tanggung jawab sih pertama. Tanggung jawab. Ya, termasuk menjaga secara benar, menyiapkan apa namanya hal-hal yang diperlukan secara benar, diterbox ya, kemudian apa hasil khususnya itu dan lain sebagainya, agar kemudian tidak mengganggu orang lain. Ma'asyiral muslimin rasulullah. Hadis berikutnya bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam radal yamina ala qalibil haqi. Rawah Badraqutni wa fi isnadihi dhafun.
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah meminta sumpah kepada orang yang menuntut hak. Kedua hadis di atas, jadi hadis nomor 1362 dan 1361 yang tadi ini semua diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni. Namun di dalam kedua sanad ini ada kelemahan, baik yang bersambung kepada sahabat Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar maupun yang bersambung kepada sahabat Jabir. Itu pada kedua hadis ini ada kelemahan. Namun ada pelajaran tetap yang kita tarik, kita ambil secara berkenaan dengan hadis yang kedua ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini ada pelajaran yang bisa kita petik. Pertama, apabila seorang menggugat sesuatu dan gugatan itu diingkari oleh si tergugat, sementara sang tergugat tidak memiliki bukti yang menguatkan tuntutannya, maka si tergugat diminta untuk bersumpah mengingkari apa yang dituntut itu dan ia dibenarkan dalam perkara. Ini ada suatu barang misalnya berada di samping orang yang digugat, tapi sajane barang ini sajane bagian. Lalu kemudian yang menggugat ini tidak punya bukti, ya. Maka yang digugat ini diminta dia bersumpah wallahi bahwa barang itu memang benar milik dia, hak. Kalau dia mau bersumpah, maka sudah barang itu tidak berpindah tangan, tetap berada di tangan yang digugat ini tadi. Nah, kedua, jika pihak terdakwa atau yang dituntut ini tadi tidak mau bersumpah, maka kesempatan untuk bersumpah ini dikembalikan kepada si pendakwa atau orang yang menuntut. Ya. Yang dituntut, yang diminta tidak mau bersumpah, maka dikembalikan kepada pihak yang menuntut. Ini ketika kemudian mereka ini sama-sama tidak punya bukti otentik tentang status kepemilikan barang tersebut. Maka kemudian yang menuntut ini diminta, sudah kamu bersumpah bahwa yang kamu tuntut itu benar, bahwa itu harusnya hak kamu. Ya kalau dia berani sumpah atas nama Allah, maka dia dibenarkan dalam perkara itu. Tapi kalau dia tidak berani, berarti ini benar-benar. Ya. Berarti yang benar adalah yang menuntut. Jadi kembali kepada status quo. Ini secara syar'i. Jadi secara syar'i seperti itu. Kembali kepada status quo, siapa yang pegang barang tersebut, maka dia kemudian yang berhati atas barang tersebut. Oleh karena itu, kita perlu hati-hati, terutama terkait dengan barang-barang tertentu di masa ini. Pinjamkan surat, maka ada pepatah Cina perantauan, orang-orang yang buat perantauan itu. Meskipun kepada saudara, jangan kamu pinjamkan BPKB dan sertifikat tanah. Saudara-saudara sertifikat misalnya mereka tegas. Properti adalah properti, kepemilikan adalah kepemilikan. Kamu butuh bantuan, ya saya bantu. Uang atau tenaga atau sesuatu yang semampu saya. Tapi kalau sudah kaitan dengan apa yang berkenaan tadi, properti kepemilikan sesuatu yang bersangkutan dengan hukum, itu tidak sesuatu yang di kalangan mereka tidak bisa. Meskipun saudara, itu di kalangan mereka.
Ya, kenapa? Ya, luput-luputnya kelangan gede gitu ya. Jadi kalangan mereka Anda bisa lihat podcast-podcast bisnis yang diasuh banyak sekali di YouTube. Bagaimana ketika mereka berjuang seperti itu. Tidak ada bantu dengan kemudian dicegah sertifikat untuk diajukan, itu tidak ada. Kamu kalau pinjam ya dengan saya bentuk uang, tapi tidak ada pinjam sertifikat atau ya BPKB misalnya untuk diajukan, tidak ada ceritanya. Uang ya semampu kita bisa lanjutkan. Di kalangan mereka begitu. Banyak podcast-podcast yang saya tidak tahu dengan senangannya buka YouTube nopo. Ya. Apa joget-joget apa buka YouTube isinya marah-marah, rasa-rasa, buka-buka yang positif, yang menolong, buka sukses before 30 kawasan bisnis, buka podcastnya misalnya kayak Raymond Chin, bagus wawasan kita dunia keuangan, saham, Phoenix, bagus. Banyak yang pengen lebih sehat, SP30 Health, ya, Dr. Hans Surabaya, banyak tips-tips bagus. Yang pengen badannya bugar, Aderai yang hari Sabtu, kadang-kadang malah seminggu 2 kali podcastnya, bagus. Cari siaran-siaran yang positif-positif, membuka wawasan kita. Orang beralasan-alasan politik baik cepat, anaknya nyaman bunyi ikut. Bukan yang bagaimana kemudian sebetulnya masalah keuangan ini kayak gini. Masalah yang buat orang keceblok utang ini kayak gini, keceblok riba kayak gini, dan sebagainya. Yang mencerdaskan. Kalau nggak politik itu guys, nggak nyaman gitu. Kembali. Jadi sebenarnya kita ini sekarang enak. Andai kata yang kayak begitu itu sudah ada di tahun 90-an gitu ya. Dan kita itu pintar ya. Saya itu merasa buka podcast itu jadi bukan yang seperti yang, tapi kita merasa betapa gobloknya kita, betapa terbatasnya kita. Betapa cara mengelola keuangan yang baik, cara mengelola kesehatan yang baik, cara mengelola kebugaran yang baik, cara mengelola pola makan yang baik dan lain sebagainya. Jadi orang umur baik di sini, mbak kita dulu umur panjang, badan juga normal. Terus kita meratapi hidup di akhir zaman kayak ini, badan ringkih dan lain sebagainya. Tapi mari kita cari cara-cara bagaimana kemudian kita ini makin cerdas, makin berwawasan luas, makin kuat, makin bugar dan lain sebagainya. Ya, kembali lagi. Berikutnya hadis yang terakhir, bahkan Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin asbur. Taqrubu asabi'u wajhi, faqala alam tara ila mujazziril mudlijiyi nadara anifan ila Zaid bin Harisah wa Usamah bin Zaid. Maqala hadhihi aqdamun ba'dha bil ba'd."
yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW pada suatu hari memasuki rumahmu dengan gembira, berseri-seri wajahnya dan bertanya, tidakkah engkau perhatikan mujaddid al-Muqrisi? Ia tadi melihat Zaid bin Haris dan Usamah bin Zaid. Lalu ia mujaddid berkata, kaki-kaki ini sebagiannya dari sebagian yang lain. Betapa kembali. Hadis nomor 1363 ini merupakan pelajaran yang pertama. Jadi Zaid bin Harisah ini asalnya adalah budak yang dulu diberikan Khadijah kepada Nabi SAW pada awal pernikahan. Lalu kemudian dia diperdekakan dan sempat diangkat anak oleh Nabi SAW sampai nanti setelah Nabi hijrah yang turun ayat larangan abadi, larangan mengangkat anak. Jadi menjadikan seseorang yang tidak punya hubungan nasab itu ya, sebagai anak angkat yang nasabnya dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Nah, jadi dulu itu ketika di Mekah itu sempat terkenal ini Zaid ini dipanggil Zaid bin Muhammad. Tapi nanti setelah hijrah beberapa waktu maka kemudian Allah menurunkan aturan syariat di dalam Al-Quran yang melarang menyandarkan seseorang itu ketika diangkat sebagai anak lalu kemudian nasabnya disandarkan kepada ayah. Jadi boleh mengasuh, ya, boleh menyantuni mengasuh di rumah kita, tetapi nasabnya tetap disandarkan kepada ayah biologisnya, ya, disandarkan kepada ayah yang sesungguhnya itu siapa. Ya, jadi dia tidak memakai bin ayah angkatnya, tetapi dia memakai bin putra dalam namanya, putra dari bahasa ayah biologisnya. Terkait dengan Zaid bin Harisah ini, dia memiliki kulit yang cerah. Sementara anaknya Usamah bin Zaid ini memiliki kulit yang gelap karena ibunya adalah Barakah yang kemudian dikenal dengan sebutan Aiman, merupakan seorang wanita yang berasal dari Habasyah, Ethiopia. Ethiopia ini kan ya berada di Afrika. Kita tahu yang dari Habasyah Ethiopia yang lain sahabat misalnya Bilal bin Rabah yang juga terkenal ya berkulit gelap. Nah, tapi ini terkait tadi karena ayahnya ini kan orang Zaid ini kan orang Arab. Jadi Harisah itu masih termasuk orang Arab meskipun sempat menjadi budak, tapi berkulit terang menikah dengan Barakah atau yang dikenal dengan sebutan Aiman melahirkan Usamah bin Zaid yang kemudian warna kulitnya ini turun dari ibunya. Dan dulu itu kan belum ada seperti pemahaman seperti kita waktu SD atau SMP pelajaran biologi ada kacang merah dan kacang putih itu loh. Kayaknya biologi SMP. Bagaimana kemudian ketika kaca merah dan kaca putih itu disilamkan, maka kemudian nanti akan ada kacang yang berikutnya dari penyerbukan itu ya, dari dua jenis kacang yang berbeda, maka kemudian muncul ada kacang yang merah, yang putih, ada yang merahnya sudah berkurang, rodok pink. Nah, yang merahnya berkurang rodok pink ini nanti kalau misalnya ditanam, dia kemudian keluar kacang lagi, begitu itu nanti meskipun dia pink boleh jadi Anda menghasilkan kacangnya itu merah, bisa menghasilkan kacang itu putih, maka dia pink. Kenapa? Karena dia leluhurnya tadi ada yang berwarna seperti itu. Ini kan yang seperti ini kan dulu tidak. Di kalangan Arab Quraisy dulu itu ada anggapan gini. Kalau anak itu lahir anak itu laki-laki, itu kan
Berarti kok pastinya koyok pakai termasuk sampai warna kulitnya. Anggapannya begitu. Karena ini jenis kelaminnya sama dengan ayam. Mestinya harusnya berarti gen ayamnya kuat termasuk warna kulitnya. Nah, ini dah. Sehingga kemudian muncul kasar kusuk. Maka Usama bin Zaid ini tenang. Anaknya Zaid bin Harisah ini muncul kasar. Dan kasar kasar itu tadi membuat Nabi sedih. Kenapa? Karena Usama bin Zaid, karena Zaid bin Harisah ini sebelumnya adalah anak angkat Rasulullah SAW. Usama bin Zaid ini lahir sebelum Nabi hijrah, ya. Jadi masih ketika Nabi berada di Mekah. Karena nanti sebelum Rasul wafat itu Usama bin Zaid pernah dijadikan komandan perang. Pasukan yang terakhir diberangkatkan oleh Rasul, ya, di hari Rabu bulan akhir dari Safar, ya, pada sholat duha Rasul memberangkatkan pasukan untuk menjaga perbatasan di utara Madinah yang ketika itu berbatasan dengan Romawi. Ketika itu Rasul memasrahkan komando kepada Usama bin Zaid. Terakhir, selesai itu menjelang zuhur Rasul sudah mulai merasa demam. Yang kemudian akhirnya beliau jatuh sakit sampai kemudian akhirnya wafat. Itulah sebabnya kemudian terkenal Rabu Mekasar bulan Safar. Dianggap hari Rabu terakhir dari bulan Safar itu turun bala. Banyak potensi bala semacamnya itu turun. Tapi sesungguhnya itu karena Rasul pertama kali mulai gerah sakit hingga kemudian wafatnya itu pada hari Rabu terakhir. Ini setelah beliau berangkatkan pasukan. Jemaah yang dirahmati Allah tadi, ini tadi kisah sedikit tentang Usama bin Zaid. Yang nanti setelah Rasul wafat, Usama belum sampai di perbatasan, berhenti menunggu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirimi surat, ya, bahwa teruskan. Artinya Abu Bakar As-Siddiq tidak mencoba sama yang diberikannya sebagai pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW. Hanya kemudian nanti 2 bulan atau 3 bulan tarik. Karena kemudian masa Abu Bakar As-Siddiq perlu konsentrasi di Jazirah Arabia, banyak orang-orang yang mereka ini mengaku-ngaku sebagai nabi palsu, dan kemudian ada yang menolak membayar yang mahal. Ada 13, bahasa sekarang ada 13 titik atau wilayah yang membangkang terhadap otoritas Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang memimpin umat Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian Usama bin Zaid dan pasukannya ditarik kembali. Maka yang kedua, ya, karena keadaannya seperti itu, maka datanglah Mujaddid al-Mudliji yang dijuluki Qiyafah, yaitu orang yang ahli dalam meneliti tanda-tanda dan bekas-bekas yang ada pada hewan dan manusia. Jadi dia berilmu titek. Orang memiliki, ya, karena di Arab itu terutama unta, ya, terhadap unta itu orang Arab itu mereka ada ilmunya, unta kuda, jadi ngerti nih. Oh, kalau kuda begini-begini ini banyak kuda ini dari ras apa. Ini dulu perkawinannya silakan apa, itu mereka ngerti. Ya, karena itu termasuk, ya, di masa lalu sesuatu yang untuk mencari keunggulan. Bahkan sampai hari ini di Inggris itu ada ahli perkudaan. Dan kemudian di Inggris itu dari tradisi kerajaan itu ada memang semacam suatu lembaga yang diakui untuk mengeluarkan sertifikat. Kalau di Jerman anjing,
Makanya anjing-anjing yang digunakan di kepolisian, ya, ada jenis anjing herder, terus pemilik, 2 atau 3 macam anjingnya. Selain herder, dan 2 atau 3 macam lain yang mereka ini anjing pelacak, anjing berburu dan sejenisnya itu di Jerman yang paling maju terkait dengan hal tersebut. Nah ini di Arab dulu ahli yang semacam itu namanya khilafah, yang pada hewan biasanya muda, unta, dan berusia juga. Nah, lalu kemudian untuk menguji, maka Usama dan Zaid ini disuruh berbaring, lalu ditutupi dengan kain atau selimut, mulai dari atas kolok mata kaki ke atas sampai kepalanya tidak kelihatan, hanya kelihatan telapak kakinya. Putri ini disuruh ngecek telapak kaki dan kemudian Mujadir ini menyatakan bahwa kaki-kaki ini sebagian berasal dari sebagian yang lain. Ya, meskipun warna kulitnya berbeda, ini ciri-ciri bentuk kakinya ini polanya sama satu dengan yang lain, sehingga kemudian mengatakan ini sebagian berasal dari sebagian yang lainnya ini, menunjukkan bahwa ada hubungan keturunan. Mendapatkan berita semacam ini Rasulullah. Kenapa? Ya ini berarti apa? Bahwa benar Usama bin Zaid itu putra daripada Zaid bin Harithah. Tidak ada misalnya penyelewengan dari istrinya Zaid bin Harithah. Jadi artinya ini bukan pencampuran dari lelaki lain, benar-benar putra dari Zaid bin Harithah. Ya, maka ketika itu Nabi pulang ke rumah Aisyah dengan menambahkan garis-garis dahi yang berkilau karena gembira. Dan keterangan untuk menguatkan nasab Usama pada ayahnya serta menyiapkan agama orang-orang yang berbicara tanpa dilandasi dengan itu. Atas dasar itu maka khilafah boleh dijadikan landasan untuk menetapkan nasab seseorang sebagaimana yang diikuti oleh ulama mazhab kecuali dalam mazhab Hanafi tidak menjadikan itu sebagai sandaran. Di mazhab lain membolehkan. Yang berkenaan dengan perkembangan ilmu modern, maka dalam dunia kedokteran modern terbukti bahwa satu induk telur hanya dapat dibuai oleh satu persetubuhan, bahasanya kasar. Ya. Jadi ini, misalnya adalah seorang wanita melahirkan anak kembar. Meskipun yang lahir itu anak kembar dari wanita ini, entah kembar laki-laki semua atau laki perempuan atau perempuan semua, itu terjadinya pembuahan barang. Ini misalnya suaminya kosong, sekali mengumpuli istrinya kuat 3 kali, namanya penyakit. Rampung, ya, leher sedilo, musuh, tandaki meneh. Itu nek jare kanca wong dulu resepe napa? Jok bebek karo split. Jadi ngono kuwi. Itu kanca dulu. Kira-kira dari kami. Itu misalnya saja dikumpuli 3 kali, lalu kemudian setelah itu terjadi kehamilan kembar. Itu pembuahan terjadi bareng, meskipun anak kembar nggak mungkin secara keilmuan, nggak mungkin misalnya yang satunya itu dibuai di kumpul pertama, yang satunya kumpul yang kedua setengah jam berikutnya atau 1 jam berikutnya, tidak mungkin. Kenapa? Karena induk telur itu begitu sperma itu bisa masuk menembus ke dalam langsung. Jadi begitu ada yang membuahi,
langsung kemudian dia menutup. Begitu. Dia ada sistem ya, kalau sudah ada yang masuk akses terhadap yang lain ini tidak bisa. Kecuali kemudian dua sperma itu bareng masuknya. Nah, ini cara kerja itu cara modern. Saya dulu ingat diterangkan yang dikecil-kecil ini tahun 2003 atau 2004. Almarhum Pak dokter yang nyaman makin wali kota, pasangan Pak Purwo. Sampai di situ, apa istilah? Waktu itu kita pada mutakin sama beberapa remaja masjid, ketuanya masih masuk datangkan beliau bedah film Yahya, keajaiban penciptaan manusia. Beliau berangkat waktu itu. Gitu. Jadi apa namanya? Meskipun dari bibit laki-laki yang sama, misalnya tadi laki-lakinya memang masih makan tangan, maka kemudian itu hanya bisa terbuai dalam satu kali kumpul satu persetujuan. Ya entah tadi kalau masih kuat 3 kali misalnya ya, misalnya tadi muncul keluar ya di yang pertama, kedua, ketiga nggak bisa kemudian yang satunya itu jadi dalam kumpul yang pertama, yang satunya jadi yang kedua, yang itu padahal jaraknya hanya sedikit setengah jam. Apalagi kemudian kalau jaraknya sampai hari. Makanya biasanya ketika kembar itu lahir itu ya besarnya mudah-mudi kan seperti itu. Biasanya seperti itu. Karena awalnya tadi terjadinya itu adalah pada waktu yang bersamaan. Ini secara ilmu. Sehingga kalau induk telur ini telah dibuai, dia tidak bisa dibuai lagi oleh persetujuan yang kedua. Dan ternyata ini juga menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i di Al-Salamu dan juga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di ulama masa lalu itu meskipun tidak ada mikroskop, meskipun tidak ada USG dan sebagainya, sekre gagas barang raketot yang jeruk, tik-tik mungkin sudah bisa membayangkan. Jadi dalam kitab menerangkan seperti itu. Ini menerangkan malah kitab yang modern, Tauhidul Ahkam. Ulama Saudi kontemporer yang salah satu syarat daripada Bulughul Maram. Ini artinya tadi ada ciri-ciri fisik genetik turunan dari orang tua kepada anak yang bisa langsung, tapi ada pula kemudian kadang-kadang anak ini membawa ciri-ciri turunan dari banyak, banyak. Nah, itulah sebabnya kemudian ketika ada rambu-rambu ketika pernikahan seyogianya nasabnya jangan terlalu dekat. Karena boleh jadi nanti ada hal-hal yang mungkin kelemahan secara turunan itu nanti bisa muncul banget, bisa nampak banget pada keturunan berikutnya ini. Kalau tadi terlalu dekat nasabnya, itulah hikmah kenapa kemudian dua orang yang bersaudara tidak diperbolehkan misalnya menikah, karena boleh jadi nanti ada hal-hal kelemahan dari mbah-mbahnya dan lain sebagainya yang akhirnya muncul dalam hikmah. Ini saja yang kita sampaikan. Insyaallah ke depan masih memberikan umur kita akan masuk ke yang baru yaitu tentang pernikahan muda untuk menambah pemahaman kita berkenaan dengan norma-norma aturan agama. Meskipun hari ini kita tidak ada lagi perbedaan secara fisik seperti di masa lalu. Mari kita akhiri dengan doa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.